Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatun Mukaromah, biasa dipanggil Latifah. Saya Prodi Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil video praktek pembelajaran di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta di kelas 2D konsentrasi IPA Dasar. Dan riset yang saya lakukan di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa pada kelas 2D pada mata kuliah konsep dasar IPA SD. Nah, di sini saya menemukan permasalahan yang pastinya dalam kelas tersebut, terutama pada pembelajaran di masa pandemi ini ya, pembelajaran daring. Nah, nanti di video kali ini juga saya akan membahas tentang bagaimana inovasinya ketika ada permasalahan yang dihadapin pada pembelajaran daring tersebut. Nah, yang pertama kita simak dulu video observasi yang saya ambil ketika saya melakukan observasi di kelas tersebut. Kita simak videonya. Apa bedanya antara tumbuh dan berkembang? Silahkan, siapa? Saya, Bu. Izin menjawab, Bu. Ayo, Ya, Bu. siapa namanya? Silahkan. Rahmat, Bu. Dengan Ya, silahkan. 30. Menurut saya kalau tumbuh itu bisa dihitung kayak tumbuh badan, tinggi badan gitu, Bu. Kalau berkembang kayak dari kecil menuju kedewasaan begitu, Bu, menurut saya. Baik, terima kasih Rahmat Mandolo. Betul, kalau tumbuh itu kita lihat bertambahnya kuantitas. Aku memiliki paru dengan bentuk tebal dan runcing. Aku memakan makanan. Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Silakan. Siapa namanya? Rizka Dwi Anjani, Bu. Iya, Florence dengan 151. Satu dulu. Yang tadi Riani SK? Rizka Dwi Anjani, Bu. Oke, Rizka Dwi Anjani. Silakan. Kira-kira itu punya siapa, Riz? Rizka Dwi Anjani. Contoh burung pipit atau ayam, Ibu. Oke. Karakteristik dari burung pipit atau ayam. Nah, setelah kita amatin, bagaimana pendapat kalian tentang video pembelajaran daring yang kita lihat tadi? Menurut kalian bagaimana? Jadi kalau menurut saya, di situ ada permasalahan, di mana memang pembelajarannya sudah bagus. Dari dosen sendiri sebelumnya sudah memberikan pembelajaran via YouTube, kemudian mahasiswa menyimak, akan tapi pada saat sinkronisasi, di situ sebenarnya sudah terdapat mahasiswa yang aktif bertanya dan menjawab dari pertanyaan dosen. Nah, akan tapi di sini hanya beberapa mahasiswa saja, dan saya rasa ketika 2 kali observasi hanya mahasiswa itu saja yang aktif di kelas tersebut. Nah, bagaimana kita mengatasi perihal permasalahan ini? Nah, nanti saya akan melakukan inovasi pembelajaran di video selanjutnya. Nah, kemudian inovasi saya berikutnya, di sini belum ada kreativitas sains atau proses sains untuk mahasiswa. Jadi nanti di video selanjutnya saya juga akan menyampaikan beberapa praktek yang sudah saya lakukan untuk meningkatkan proses sains pembelajaran selama daring ini untuk mahasiswa. Nah, bagaimana untuk inovasinya? Kita simak video berikut ini. H-1 sebelum pembelajaran, mahasiswa dikirimkan agenda kegiatan perkuliahan untuk hari besok. Seperti ini, via grup WA. Kemudian, H-1 juga sebelum pertemuan, mahasiswa diberikan link video pembelajaran yang sudah dosen buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, pada gerak lurus ini kita akan pelajari tentang jarak. Udah dikatakan bergerak. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus tahu dulu apa itu gerak. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, contohnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada seorang anak berlari ke arah timur sejauh 8 meter, kemudian ia berbelok ke arah utara sejauh 6 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh anak tersebut? Untuk mengetahui caranya, dihitung dari jumlah panjang lintasannya, yaitu 8 meter ditambah 6 meter, maka didapatkan 14 meter. Sedangkan untuk perpindahannya dihitung dari posisi awal dan posisi akhir. Anak tersebut dari posisi awal dan akhir ditarik garis lurus, maka didapatkan perpindahan sekitar 10 meter. Sudah jam 9.55 ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ini sebelum masuk diskusi ada beberapa pertanyaan, baru kita mulai diskusi. Jadi di dalam video yang dimaksud gerak itu apa? Izin menjawab, Bu. Silakan Septin. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan yang bersifat relatif terhadap titik acuannya. Terima kasih. Oke. Kemudian perbedaan jarak dengan perpindahan, ada yang tahu? Bisa menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Nur. Jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda, sedangkan perpindahan jumlah lintasan yang ditempuh benda dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya MC dari kelompok 4. Di sini akan menyampaikan materi tentang hukum Newton 2. Vegan. Yang ketujuh ada Galuh Andrea Lestari. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai darinya. Di sini bunyi hukum Newton 2. Semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar percepatannya. Tapi semakin besar massa benda, perlambatannya. Permasalahan. Seorang pedagang baju akan ikut berdagang di sana. Masukkan baju-baju yang dijual ke dalam kardus. Setelah itu, kardus itu dibawa ke sana dengan menggunakan truk. Sana pedagang membuat bidang miring agar lebih mudah dalam menurunkan kardus tersebut. Mengapa diperlukan bidang miring dalam menurunkan baju-baju tersebut? 3 ada papan, yang keempat ada stopwatch. Rinciannya, susun sesuai skema. Terus letakkan mobil, tinggi, papan, lepaskan mobil, memberikan dorongan, dan catat waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari titik tertinggi hingga titik terendah 2-3 dengan menambahkan beban satu persatu di atas mobil dalam keadaan terikat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Syarah. Lain hukum Newton 1, yaitu panas ke bawah yang dihasilkan pembakaran roket akan mendorong roket meluncur ke atas. Sedangkan bagaimana cara guru menjelaskan kepada siswanya itu dengan memberi video pembelajaran animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan contoh perubahan energi. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 1 buah botol bekas,
jadinya seperti ini ya. Ini mari kita coba ya. Praktikum yang kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa mobil dapat bergerak dengan adanya tambahan energi angin. Dari praktikum tadi kita dapat melihat bahwa adanya energi angin dan energi gerak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, itu tadi teman-teman laporan praktek dan riset pembelajaran saya di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta di kelas 2D, dan inovasinya terhadap permasalahan yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa diterima laporannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Pak Ali dan juga Bu Ana Fitrotunisa yang selaku pembimbing di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Oke, sekian.